Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Yai. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bima syiatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa ila hadrati muallifi hadzal kitab wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-4809. Wa an Anas radhiyallahu anhu lan kacrita saing sahabat Anas radhiyallahu anhu, mugi Allah paring anhu ing Anas. Yen anan nabiya sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula niku ngendikan Kanjeng Nabi, ngendikanipun kullu bani Adam utawi saben-saben anak Adam khata'un iku akeh lupute. Wa khairul khata'ina lan saapi-api wong kang padha luput iku at-tawwabuna kang padha tobat-tobat kabeh. Rawahu was ngriwayat ing hadis sapa At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Wa kulluhum laskabaning rawi min riwayatin Ali bin Mas'adah, saking jalur Ali bin Mas'adah. Hadisun gharib, hadis gharibun gharib. Wa qala Hakim sahihun isnad, sahih isnadipun. In hadis terangan teko Anas, riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim, semua mengambil jalur dari Ali bin Mas'adah. At-Tirmidzi ngendikan hadisnya ini hadis gharib, tapi cara Imam Hakim hadis ini sahih sanadnya. Redaksinya kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu banyak salahnya. Jadi seluruh manusia itu, kullun itu terkadang bermakna seluruh, terkadang juga ada pengecualian. Tapi ini kalimat kul ini terkadang bimakna kaskabian, terkadang bimakna on istisna. Jadi kabeh anak Adam itu luput, akeh lupute, akeh salahe, akeh dosane. Tapi sebaik-baik orang yang salah, sebaik-baik orang yang luput, sebaik-baik orang yang banyak dosa, itu at-tawwabun, yang podo tobat, sing podo kembali ke jalan yang benar. Nah, ya sama ini rumusnya seperti innal insana mahalul khata' wa nisyan. Nah, jadi manungsa itu tempatnya salah dan lupa. Seluruh anak manusia itu khata'un, tapi sebaik-baik yang khata' adalah yang at-tawwabun. Itu artinya ya manusia ya desainnya sama gitu.
Cuma nanti terkadang karena prestasi, ya seperti Nabi itu kan karena desainnya Allah menghendaki jadi Nabi, sehingga mereka punya gelar, beliau namanya Nabi itu maksum. Maksum itu terjaga tidak berbuat dosa, bahkan niat saja tidak punya. Itu maksum. Kalau wali-wali itu mahfud. Mahfud itu tidak berbuat dosa, tapi bisa jadi berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, segera bertobat. Atau lebih tepatnya, mahfud itu terjaga tidak berbuat dosa, andaikan berbuat dosa, segera tobat. Dan menyesalnya luar biasa. Kalau Nabi kan memaksum, memang tidak berbuat dosa, bahkan niat pun tidak punya. Tapi kalau wali itu tidak berbuat dosa, andaikan berbuat dosa, nah itu segera bertobat dengan cepat. Kalau lumrahnya ya berdosa, ya luput, ya keliru. Maka kemudian yang paling baik adalah yang tobat. Nah itu standar lah. Maka orang terkadang ya bar marah, ya ngaji, bar nesu, ya zikir, begitu kan. Wa an Abi Hurairah, hadis selanjutnya. Cerita sing Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana usat Nabi Hurairah sami amireng midanget sonten Abu Hurairah Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendikan sinten Kanjeng Rasul. Diterangkan Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah telah bersabda. Sabda Rasul, innal abda saat temene kawula asoba kangenani ing kawula dzanban ing dosa. Faqala mongko ngucap sapa kawula ya Rabb, duh pangeran kula. Ini aznabtu, ini sakne ingsun aznabtu dosa kawula, dzanban ing dosa fa aghfirhu mongko paring ngapura panjenengan ing dosa. Faqala mongko ngendikan jawab sinten Allah lau kedue abet. Faqala mongko ngendikan lau kedue abet sapa Rabbu pangerane abet. Alima abdi anna lahu rabban. Alima ngerti sapa abdi kawula ingsun yen anna lahu sak temene lahu kedue abet iku rabban duwe pangeran. Yaghfiru kang bakal ngapura sapa pangeran adzan ba ing dosa. Fa ya'khudhu mongko ngalap sapa Rabbi bi ing kawula. Fa ghafara mongko ngapura sinten Rabb lahu kedue abet. Suma makasatu muli kendel ma ing perkara syaa kang karep sinten Allah Gusti Allah. Suma asobatu muli ngenani sapa abet dzanban ing dosa akhir kang liya. Farubbama lan terkadang kala ngendikan sapa abet summa aznabatu muli dosa kula dzanban ing dosa akhara ingkang liya. Faqala mongko ngucap sapa kawula ya Rabb, inni sampe ingsun aznabtu dosa kula. Dzanban ing dosa akhir kang liya fa aghfirhu mongko ngapura panjenengan hu ing dosa li kedue ingsun. Faqala mengendikan sapa Rabbu pangeran abet alima abdi ngerti sapa kawula ingsun yen anna lahu rabban yaghfiru dzanba fayakhudhu bihi padha kalorin sadurunge nggih. Yen anna la satene abet rabban di pangeran yang fir kang bakal ngapura sapa Rabb dzanban ing dosa fayakhudhu mongko ngalap sapa pangeran bikla ing abet. Wa ghafara mongko ngapura sapa abet la kedue sapa Allah la kedue abet. Suma makasatu muli meneng utawa menahan diri sapa abet ma ing perkara sya kang kersa sinten Allah Gusti Allah. Suma asobatu muli ngenani sapa abet dzanban ing dosa akhir kang liya. Warupa malah terkadang kula ngendikan suma aznabatu muli dosa kula dzanban ing dosa akhir kang liya. Faqala mengucap sapa abet ya Rabb inni aznabtu dzanban faghfirhu li
Wahai Tuhanku sakmene ingsun dosa kula dzanban ing dosa faghfir mongko ngapura panjenengan ing dosa lik ingsun. Faqala mengendikan sapa Rabbu pangerane abad alima abdi anna law rabban yaghfiru dzanba. Ngerti sapa kaula ingsun anna law sak temene abad rabban iku di pangeran yang firu kang bakal ngapur adzan ba ing dosa. Fa yakhudhu mongko ngalap sinten rabbik ing abad faqala mengendikan sapa Rabbu pangerane abad ghafartu ngapur ingsun di abdi kedue ingsun falyamal mongko berbuat masya ingkang karep sapa abad. Rawal Bukhari wa Muslim. Hadisnya ini mohon maaf panjang lumayan. Jadi diterangkan dari Abu Hurairah, beliau mendengar Nabi bersabda begini, mengendikan begini. Sesungguhnya seorang hamba ketika berdosa, kemudian dia mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya saya ini berdosa, saya ini hina, saya ini kotor, maka ampunilah saya, ampunilah dosa-dosaku. Berarti seorang hamba berdosa, kemudian sadar diri, minta ampun. Kemudian Allah menjawabnya, ketika seorang hamba mengatakan wahai Tuhanku ampuni aku gitu. Faqala lahu rabbuhu. Allah begini jawabnya, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba. Saya dramatisir begini. Allah tersenyum. Kawula ku ngerti. Hambaku tahu bahwasanya aku adalah Tuhannya dan aku adalah Tuhannya yang bisa mengampuni dosa-dosanya. Ya, tak ngapura. Kira-kira begitu. Faghafara lahu. Kemudian diampuni. Jadi ketika seorang hamba berdosa sadar dia minta ampun, Allah tuh seneng. Oh, kawula aku ngerti nek duwe pangeran sing gampang ngapura. Ya, tak ngapura, Cung. Gitu, kira-kira begitu. Tsumma maka sama syaallah tsumma asbadan benaku. Kemudian seorang hamba itu kemudian menahan diri tidak berdosa lagi. Delala liya dina dosa meneh. Dosa liya. Oh, jadi sifatnya menungso ware khotoun. Khotoin. Begitu dosa kemudian hamba itu datang lagi kepada Tuhan, ya Rabb. Aznab dzanban akhir, ternyata kula dosa meneh Gusti, dosa liya. Ya Rabb, inni aznabtu dzanban akhar faghfirhu li. Kula kok malah dosa meneh Gusti, ing dosa liya ngapura kula nggih Gusti nggih, kira-kira ngoten. Gusti Allah kemudian jawabnya, kawula ku ngerti nek aku iki pangeran sing gampang ngapura. Oh dene kaya dosa meneh. Ya wis. Wis ghafara lah, tak ngapura. Allah masih jawab begitu. Summa makatha masyaallahu. Kemudian hamba itu menahan diri lagi, dikuat-kuatno orang lakoni dosa. Ya waktunya enggak terbatas, pokoknya berusaha sebaik mungkin tidak berdosa. Delala summa asobadzan ban akhor, delala kemudian berdosa lagi, dosa yang lain, keblunyuk meneh. Kemudian datang lagi pada Tuhan, ya Rob, summa aznabadzan ban akhor, ya Rob ini aznabtu dzanban faghfirhu li. Gusti, kula malah dosa meneh Gusti. Kula pengenane pun kapok pun tobat kok niki malah kula dosa meneh kablunyuk meneh. Niki pripun Gusti? Kula sampeyan ngapura nggih Gusti nggih. Itu Allah pun masih anjen mbuh anjene kira-kira. Nek kawula ku yo ngerti nek aku iki gampangan ngapuronan. Ya Cung, ya Cung. Ya kawula ku tetep ketak ngapura, Cung, kira-kira. Tetep kowe tak ngapura li. Masya Allah. Ini murahnya Allah itu seperti itu. Pokoknya endingnya itu sebenarnya sempat taubat begitu. Jangan keburu mati. Repotnya kan habis dosa kemudian mati gitu. Nah itu sing repot. Jadi seorang begitu murahnya Allah digambarkan walau
Seorang hamba yang datang pergi dengan dosa dan tobat, dosa tobat, tetap Allah dengan tersenyum berkenan mengampuni dan menerima tobatnya hamba tersebut. Masya Allah. Dan itulah kita-kita ya begitu itu kan. Mungkin tobat menobati satu dosa, tapi melakukan dosa yang lain. Ya, sadar diri berbenah dalam satu hal, tapi melakukan dosa dalam hal yang lain. Contoh, orang tidak membunuh itu bagus kan? Tidak membunuh orang itu bagus. Karena membunuh taunya dosa besar kan? Tapi orang jarang yang sadar bahwa mengguncing orang lain itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Nah, gitu. Betul tidak membunuh tapi dia mengguncing orang. Itu juga sama dengan membunuh. Nah, itu dosanya sama bahkan lebih besar. Orang tidak berzina, orang tidak melakukan dosa-dosa besar, tapi dia memakan riba, nganake duit, itu dosanya juga lebih besar daripada yang zina. Jadi melakukan dosa-dosa besar yang lain. Orang tidak memutus silaturahim dengan saudaranya, tapi dia menfitnah orang. Itu juga dosa lebih besar daripada itu. Maka itulah manusia gambarannya ya. Dosa tidak berdosa dalam hal lain, tapi bisa jadi berdosa dalam hal yang lain dan sebaliknya. Sehingga Allah itu ya ngerti kemampuane kawulane tetep piyelah ya aja kawulane. Sehingga tetap di ngapura Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah merasa baik ketika hanya baik dalam satu hal. Kalau yang banyak itu kan orang merasa sempurna, baik, suci, hanya karena dia baik dalam satu hal, tapi dalam hal lain juga banyak yang salah dan keliru. Dia terkadang mereka menjadi hakim daripada amalan orang lain. Kalau begini, itu sebetulnya tidak perlu. Karena manusia didesain itu khotoun, banyak salahnya, banyak kelirunya. Maka sibuklah kita itu jangan menghitung khotoknya orang lain. Sibuknya kita itu jangan melihat khotok atau luput salahnya orang lain, tapi sebaik kita adalah yang mengetahui khotok kita sendiri, keluputan kita, kesalahan, dosa kita. Kemudian bertobat. Karena desain kita didesain sama. Dan hadis selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendikan Abi Hurairah kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina sakjane wong mukmin idza adnaba nalikane dosa sapa mukmin dan ban ing dosa kanat mongko ana nuktatun apa titik sidaun kang ireng fi qalbi ing dalam atine mukmin. Fa in taba mongko lamun tobat sapa mukmin wa naz'alan kapok. Wastaghfara lan njaluk ngapura sapa mukmin suqila mongko bersih utawa mengkilat resik. Minha saking nuktah. Fa in zada mongko lamun tambah apa dosa zadat mongko tambah hatta yughallafa sehingga glindih utawa nutupi biya kelawan nuktah apa qalbuhu atine mukmin. Fadzalika mongko tumengko nuronalladzi dzakarallahu fi kitabih. Mula kaya mengkono tutup alladzi kang dzakar wis nutur sinten Allah Gusti Allah fi kitabing dan kitab Allah. Kalla bal rana ala qulubihim. Kalla aja kaya mengkono. Bal rana balik nutup ala qulubi ngatasi atine wong-wong kafir waktu itu. En rawahu Tirmidzi wa sahhahu Nasa'i. Jadi diterangkan dari Abu Hurairah, Rasulullah ngendikan orang mukmin itu ketika berdosa
dosa satu, maka ada nuktah. Nuktah itu titik hitam. Nuktah titik sidaun. Jadi seorang mukmin itu ketika berdosa sekali, maka di hatinya ada nuktah hitam. Titik hitam di hatinya. Kalau segera bertobat, maka titik hitam itu kemudian hilang. Sukila itu bersih, hilang. Wa in zadat hatta yughallafa biha qalbu. Tapi ketika melakukan dosa lagi, ada titiknya lagi. Dosa lagi, titik lagi. Sehingga ketika banyak dosa, sehingga hatinya penuh dengan titik-titik, fa yughallafa, sehingga hatinya tertutup penuh dengan titik-titik itu semua. Sehingga dosa-dosa itu menutupi hatinya yang harusnya bersinar, hilang sinarnya. Yang harusnya mencorong, tidak ada corongnya. Yang harusnya terang, tidak ada terangnya, gelap. Karena tertutup dengan noktah hitam. Titik-titik hitam dari dosa itu. Itulah yang disebut Allah dalam kitabnya, kalla bal ron ala qulubihim. Hatinya jangan begitu, karena dosa itu menutup hati. Nah, maka jangan sampai hati kita tertutup. Maka segera kalau salah ya tobat, segera bertobat, terus bertobat begitu. Itulah pribadi seorang mukmin yang baik. Maka walaupun sudah sholat, itu pun masih astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahkan setiap saat dalam helaan nafas astaghfirullahaladzim. Ketika ingat kekeliruan astaghfirullahaladzim. Ketika dalam kesunyian astaghfirullahaladzim. Bahkan ketika dalam keraman ya astaghfirullahaladzim. Karena dosa yang diakibatkan oleh agoda padan itu lebih banyak. Dosanya mata melihat yang cantik, yang bening, yang semplohai, yang indah, yang menakjubkan, tapi lupa bersyukur, suatu dosa. Dosanya telinga mendengar hal-hal yang buruk yang kita tertarik, kemudian kita pun menikmati itu pun berdosa. Dosa tangan, dosa kaki, dosa pikiran. Ini kalau kita biarkan akan menutupi hati kita semakin hitam. Kenapa semakin hari hati kita semakin hitam, jiwa kita semakin rapuh, iman kita semakin kosong, sehingga nur ilahi tidak ada dalam hati kita, nur Muhammad jauh dari kita. Itu karena diantaranya dosa yang akumulatif, walau hanya sebatas bermula dari titik hitam itu, karena akumulatif, maka lama-lama pun hati pun menjadi tertutup oleh dosa. Nah, maka dianjurkan terus bertobat. Karena desainnya memang tidak punya dosa tapi berdosa, tapi harus bertobat. Yang baik adalah yang bertobat. Lah berarti kan mempermainkan tobat. Bukan berarti mempermainkan, tapi harus menahan sekuat tenaga. Tapi andaikan, ya disitulah kemampuan manusia begitu. Dan ampunan Allah senantiasa menunggu kita semua. Kemudian dalam lafaz lain, innal abda idza akhta'a khati'atan yunkadu fi qalbihi nuqtatun. Fa in huwa naza'a fastaghfara fataba saqulat. Wa in ada zida fiha hatta ya'luwa qalbahu al-hadis. Hampir sama, seorang hamba ketika salah, maka satu kesalahan itu menjadi titik hitam dalam hatinya. Ketika dia kapok itu jera, berjanji tidak mengulangi, kemudian bertobat, minta ampun, maka bersihlah hatinya. Tapi jika mengulangi lagi, sama lagi begitu terus. Sehingga ya, kalau yang suka dosa dan suka tobat ya bersih, gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap gitu. Kalau yang suka tobat terus ya sudah terang gitu. Tapi yang belum tobat ya gelap gitu. Nah,
Maka likuli syai'in saqula wa saqulatul qalbi at-taubat wa dzikri. Segala sesuatu ada pembersihnya hati adalah zikir, adalah taubat. Nah ini Masya Allah hadis-hadis yang bagus sekali untuk memacu kita ya sadar diri, karena siapapun kita pasti berdosa selama masih manusia, kecuali malaikat yang sudah tidak punya dosa. Jadi selanjutnya wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lan kajata sing Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala ngendikan Ibnu Abbas qalat Quraisy, ngendikan sapa Quraisy di Nabi ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ud'u lana rabbaka yaj'al lana syufa dhahaban. Orang-orang Quraisy ini pernah nantang Kanjeng Nabi. Ud'u lana rabbaka, Dungo sira wae Muhammad lana kedue kita robbaka ing pangeran ira. Ya ja'al muga ndadekake sapa pangeran lana kedue kita sofa ing gunung sofa dzaban ing emas. Fa in asbaha mongko lamun esuk-esukan dzaban is dadi emas, attabaunaka mongko ing anut ingsun ka ing sira. Jadi orang-orang Quraisy ini pernah nantang Kanjeng Nabi Muhammad. Wes aku dongakno jalukno karo pangeranmu, mintakan pada Tuhanmu jadikan gunung sofa iki emas. Kalau besok pagi sudah jadi emas, aku anut sira lah. Aku anut kamu lah. Dialeknya orang Quraisy kira-kira begitu. Ya, aku tak melok awakmu wis. Fada'a rabbahu fa'atahu Jibril, fada'a rabbahu mongko ndonga sira rabbahu, fada'a mongko ndonga rabbahu ing pangerane, fada'a rabbahu fada'a lan mongko ndonga rabbahu ing pangerane Muhammad. Ya ngono ya. Fa'atahu mongko nekani ing Nabi Muhammad sapa Jibril alaihi salatu wasalam. Faqala mongko dan Jibril inna rabbaka sakne pangeran ira yuqri'uka salam. Yuqri'uka macaake sapa Rabb ka ing sira Nabi Muhammad assalam ing salam. Kemudian dadi orang-orang Quraisy itu Muhammad, aku dongakno jaluk nang pangeranmu. Nek gunung sofa iki kon dadekno mas. Pokok sesuk dadi mas aku anut awakmu. Wis tak tinggal pokoke. Tuhan-tuhane wong-wong Quraisy kuwi aku melok awakmu lah. Bareng ngoten terus ketika Rasul ditantang itu Jibril mendatangi Rasulullah. Kemudian Jibril menyampaikan inna rabbaka yuqri'uka salam, wahai Nabi Muhammad Tuhanmu membacakan salam kepadamu atau titip salam. Nah, maka tradisi pertama, tradisi titip salam, kirim salam itu tradisinya Gusti Allah. Titip salam yo buat anu itu bagus itu. Itu tradisi bagus, seperti halnya Allah punya tradisi selalu titip salam kepada Jibril untuk Rasul Muhammad SAW dengan redaksi inna rabbaka yuqri'uka salam. Wahai Tuhanmu membacakan salam untukmu. Jadi Allah membacakan salam untukmu wahai Nabi Muhammad. Gitu. Dengan bahasa kita ya titip salam. Titip salam ya buat gitu ya, buat siapa-siapa. Maka ketika di radio ada acara salam-salaman itu bagus sebenarnya. Cuma salamnya sayang tidak salam syar'i tapi salam hiburan nih. Ya, assalamualaikum gitu kalau salam syar'i. Kalau lah bagaimana cara titip salam itu? Dan titip salam itu ya redaksinya harusnya bukan ke titip salam yang buatan, bukan begitu. Tapi sampaikan assalamualaikum, sampaikan salamku atau sampaikan salam alaikumku kepada saudaraku anu ya. Atau yang dititipi membacakan begini, titip salam ya buat fulan. Menyampaikannya adalah nuwun sewu Bapak Suto,
itu titip salam kepada panjenengan, assalamualaikum. Itu bagaimana cara menjawab kita? Ya alaihi wa alaikum salam. Jawabnya kita begitu. Alaihi wa alaikum salam. Alaihi wa alaikum salam. Itu tradisi baik. Kemudian yaqulu ngendikan sapa Rabb laka kedue panjenengan wa Nabi Muhammad in syi'ta asbahalam sofa dzaban in syi'ta lamun kersa panjenengan asbaha mongko esuk-esukan lam kedue wong Quraisy kabeh sofan ing gunung emat apa sofan gunung emas apa sofan gunung sofa dzaban ing emas. Faman kafara minhum adzabtuhu adzaban. Faman mongko tasapane kafar lamun kufur minum saking wong-wong Quraisy adzabtuhu mongko bakal ngukum ingsun hu ing wong kafir wong kang Quraisy mau adzaban kelawan siksa. Lau adzibuhu kang orang nyiksa ingsun hu ing Quraisy ahadan wong suci minal alamina saking wong alam kabeh. Tapi wa in syi'ta mongko lamun kesepanjingan fatahtu mongko bakal buka ingsun lam ketuwang Quraisy babat taubat ing lawang tobat wa rahmalan rahmah. Kala mengucap kanjeng Nabi bal babat taubat wa rahmah. Tapi lawang tobat lan rahmat mawon. Rawahu Tabrani wa rawatus sahih. Oke. Ketika Nabi ditantang begitu langsung saknalika Jibril datang. Wahai Nabi Muhammad, Tuhanmu membacakan salam kepadamu, sampai untuk salam untuk pangeran. Dan Tuhan Allah mengatakan pada jenengan, nek sampean kersa wahai Nabi Muhammad, sesuk-esuk gunung Sofa dadi mas. Sehingga wong-wong Quraisy iki nek ngufuri kabeh bakal disiksa kelawan siksaan yang belum pernah ditimpakan kepada manungsa sak alam dunya sing luwih ngeri tinimbang hukumane kaum Nabi Nuh, Lut dan sebagainya. Tapi kalau jenengan kersa, maka Allah akan membukakan pintu tobat dan rahmat bagi orang-orang Quraisy. Nah Kanjeng Nabi milih, mboten, pun lawang tobat dan rahmat mawon. Nah gitu. Kira-kira kita ya pun tumpes mawon Gusti ini blek nenteki mawon ya kira-kira kan begitu. Itulah sisi rahmatnya Rasulullah, welasnya kepada manusia. Sehingga orang-orang Quraisy akhirnya banyak yang beriman. Dari muskilnya kepada Rasulullah, iskalnya kepada Rasulullah, bahkan frontal menolak juhudnya kepada Rasulullah. Sehingga justru pentolan-pentolannya itu banyak yang masuk Islam. Karena seperti Abu Sufyan, Khalid bin Walid, termasuk Umar bin Khattab gitu kan. Ini semua orang-orang yang frontal yang menolak Rasulullah. Tapi karena dengan doa baik, harapan baik, warap diberek ya, disiksa ya ampun. Tapi lawang tobat mawon lan rahmat. Nah itu kan, ini hebatnya Rasul dan sangat hebat memang. Maka Masya Allah, kenapa kita tidak harus berterima kasih? Kenapa kita tidak berterima kepada Rasul Muhammad SAW? Hanya dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu baik Rasulullah SAW. Ya. Dan orang-orang yang nggak percaya, yang malaikat cara gregetan mawon, itu ya enggak lah, bal tobat enggak lah. Lawang tobat mawon kan lawang rahmat. Ampun sampean azab kok la u'adzibu ahadan minal alamin. Azab yang paling dahsyat yang belum pernah ditimpakan seluruh penduduk jagat raya. Iku terus kaya apa? Tsunami wis, tsunami wis gitu kan. Kemudian ya apapun sudah semua. Tapi jangan. Tapi pintu tobat saja, pintu tobat dan pintu rahmat. Nah, itu. Ini sisi rahmatnya. Nah, maka itulah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya karena jasa Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara hakikiyahnya Allah memang sifatnya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Afu, At-Tawwab.
Jadi Allah memang maha menerima tobat, maha memberi ampun, maha memaafkan, dan seterusnya. Jadi Allah itu apian lah itu. Kemudian dalam hadis selanjutnya, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma'anin Nabi. Innallaha qala ngendikan Nabi, innallaha satne Gusti Allah yaqbalun nampa sinten Allah taubatal abdi ing taubate kawula malam yugharghir selagine ora ing dalem tenggorokan. Kata kala mencing. Ruwah Ibnu Majah. Dalam hadis keterangan Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi itu ngendikan sesungguhnya Allah itu akan menerima tobatnya hamba selama ruhnya belum sampai ini apa namanya jalkum, kalau menjing, lak-lakan. Pokok angger nyawane rohnya belum sampai kalau menjing niku kok gelem tobat ya di ngapura Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sisi murahnya Allah lagi, dan itu juga dalam hadis lain karena kerja kerasnya Rasulullah, sayangnya Rasul kepada manusia, umatnya, sehingga diperjuangkan. Jadi kenapa sampai Allah itu memberi batas Allah akan menerima taubatnya seorang hamba selama rohnya belum sampai kalau menjing. Kalau menjing itu lak-lakan itu loh. Lak-lakan itu bahasa Indonesianya apa Mas Ari? Tenggorokan atau Tenggorokan lak-lakan jengil yo lanang itu. jakun atau apa? Jakum ya. Itu yo gorgir mana? Pokok orang tekan kono ya tobat jadi tombo. Itu ada kisahnya begini. Jadi sebulan menjelang Rasulullah wafat, malaikat Jibril itu datang. Wahai Rasulullah, engkau diperkenankan meminta apapun kepada Tuhanmu, apapun. Karena kira-kira sebulan lagi akan ada tamu agung yang mendatangimu untuk mengambil semua kenikmatan yang ada padamu. Kira-kira begitu kalimat. Rasulullah faham, waduh Israel arep teko. Pramila monggo jeung Rasul silahkan jenengan minta apa saja akan dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau kita ya hadi dawuh Gusti pun setahun meneh awakmu arep dicabut nyawane pun njaluk apa kabeh bakal kabulna. Lho njaluk emas Gusti 3 karung. Pun dhuwit pira ya kira-kira ya. Wis akeh wae sak ora entek-entek. Anak kula dadi wong kabeh sak anak turun kula. Wis pokoke tak jualuk kabeh kan sing apik-apik. Arep cetha dipateni kok. Ya. Kanjeng Nabi Bril dawuh jeung Rasul. Pun nyuwun apa jeung Rasul? Tak nyuwun Bril tak satu pun dari umatku yang tobatnya tidak diterima. Niku tok. Nggih. Oke, ku sampaikan pada Allah. Tak satu pun dari umatnya yang tobatnya tidak terima. Akhirnya Jibril naik ke langit. Lapor Gusti, lapor kekasih panjenengan Muhammad SAW ini tidak minta mas picis Raja Brono. Mboten nyuwun kangge putra dzurriyahe mboten. Lah apa sing dijaluk kekasihku? Hanya mung setunggal apa kuwi? Tak satu pun dari umatnya yang tobatnya tidak engkau terima. Oke kalau begitu. Sampaikan pada kekasihku Muhammad 1 tahun sebelum mati. Nah kalau bediko pokok gelem tobatnya tak topo. Oke. Turunlah Jibril menemui Rasulullah. Jeng Rasul. Oke dapat jawaban enak. Wah apa Bril gitu. 1 tahun sebelum mati umatnya jenengan sing bedik-bedik niku pokok gelem tobat setahun sadurunge mati ditampa tobaté. Pripun? Wih, jangan Bril. Setahun itu lama, umatku ndak akan mampu. Umatku ku beling-beling bedik-bedik ngono kelakuane kaya jaran ngono kok kira-kira begitu.
Wong bar salat iki ya nombok dadu. Bar salat iki ya ngrekap togel. Lah pripun? Sono meneh moh aku nek setahun. Oh, akhirnya oke, munggah meneh Jibril. Gusti kekasih panjenengan dereng kersa nek setahun kesuwen karo umate bedik-bedik wong bar salat iku ya lunga ning warung nombok togel. Ketoke HP-HP-nan iku ya jebule ngeslot to. Ya wis. Kandakno sak bulan sesasi sebelum mati pokok gelem tobat nah kalau bedika tobaté tak tampa. Baik Gusti. Turunlah Jibril. Jeng Rasul. Untuk kemurahan piye, Jibril? Berapa? 1 bulan sebelum mati. Nah kalau bedika pokok gelem tobat nang Allah tobaté ditampa. Waduh jangan Bril. Sebulan tuh lama umatku takkan mampu. Umatku ki cilik-cilik, umure pendek, ringkeh-ringkeh. Kesel sithik masuk angin, kesel sithik ambruk lara. Duwe-duwe sithik lali. Duwe kaya sithik beler, nggih. Dadi pangkat sithik kemplete. Tadi RT nek kempletene sak pore kok. Aja Bril umatku ndak akan kuat. Duit sithik engkek. Wis aja Bril umatku ndak akan kuat, Bril. Sebulan tuh lama. Lah pripun? Sun kon. Iya, munggah meneh. Gusti dereng kersa Gusti. Ya wis sedina suwengi sadurunge mati. Pokok gelem tobat tak tampa tobaté. Ngoten. Mudhun Gusti, Jeng Rasul piye? 1 hari semalam. Wis nakala bedika belingo pokok gelem tobat, tobate tampa Gusti Allah. Wah, alhamdulillah. Nabi Muhammad, jangan Bril, sehari semalam itu lama. Umatku tidak akan mampu, ra kuat umatku. Maksud dina seminggu suwe yo, nggo main HP kula ngeslot untuk telung nggon. Sejam iku, sedina seminggu nggo pacaran untuk papat. Jangan, umatku tidak akan mampu. Umatku iku lemah ringkih. Umatku kuwi ringkih wong esuk bengi ku ngaji pengajian esuk ora subuh kok. Bengi wiridan tahajud sesuk wis ora subuh. Nggih awan zuhur sore wis ora ngasar. Maghrib bisa salat ngisak keturun, jangan ndak akan mampu. Umatku begitu lemah, jangan Bril, lama sehari semalam itu. Akhirnya munggah nih. Sejam. 1 jam sebelum kematian, pokok gelem tobat-tobati tomok itu. Jangan ya Jibril. Sejam nih lho. Kanjeng Nabi cih, mboten kersa. Sejamku suwi ya Bril ya. Nggo HP-HP-nan wis tekan dindi. Roh gambar aneh-aneh dan sebagainya. Umatku tidak akan mampu ya Jibril. Jangan. Nah, akhirnya terakhir Jibril naik lagi gitu. Akhirnya ya wis Bril kanggo kekasih Muhammad sampai no. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Nah niku. Gusti Allah iki nampa tobaté kawula selagine nyawane durung tekan lak-lakan kala menjing. Kemudian Jibril mudhun, alhamdulillah nampa kula marem kula Bril Jibril marem. Ini Masya Allah perjuangan Rasulullah yang sangat luar biasa. Jadi mintanya bukan untuk anak turunnya, anak cucunya tidak, tapi untuk umatnya. Maka ono umat ndablek ono muludan rak gelem hormat nama disebut gak gelem sholawat. Itu Nabi kecewa gitu loh. Sampai ada pernyataan rohima anfu rajulin idza dzakartu indau lam yusol alayya. Gruwung irunge, pesek irunge seorang kalau mendengar namaku disebut dia tidak bersolawat kepadaku. Ada lagi abkholun nas, medhit-medhite wong, welek-eleke wong itu idza dzukirtu indahu falam yusol alaih. Ketika namaku disebut dia tidak bersolawat kepadaku. Rasulullah kecewa itu. Maka aplikasinya ya mbok kalau ada nama Nabi Muhammad disebut ya Allahumma sholli ala bersolawat. Ketika ada acara solawat ya hadirlah. Ketika ada acara hormat Rasulullah ikutlah.
Karena beliau memperjuangkan kita sedemikian hebat. Sehingga batas terakhir tobat itu malam yugharghir. Selagi ini belum tekan guruan nyawa itu. Guruan sing kalau menjing sing ngelak nih lalaan nih. Allah masih berkenan menerima tobat. Nah makanya kalau ada orang mati tungguin, talkin. Siapapun dia, bejane awak ditalkin bisa muni Allah. La ilaha illallah, itu pasti tobatnya diterima. Lah cara nalkin itu beda-beda. Cara nalkin orang yang belum Islam itu ya la ilaha illallah begitu. Atau kalau yang belum Islam sama sekali, mohon maaf, yang belum Islam sama sekali, nalkinnya adalah asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah. Tapi kalau sudah mukmin ya Allah, Allah gitu. Atau juga bisa la ilaha illallah. Karena kalau la ilallah kan terlalu panjang. Asyhadu alla lebih panjang lagi. Kalau Allah lebih pendek. Maka dalam tradisi zikir dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan menjadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menjadi la ilaha illallah, menjadi Allah, sampai akhirnya hanya dipakai isim dhamir pengganti dhamir sya'an hu. Artinya illahu huwa dia Allah begitu. Karena dalam kondisi menjelang kematian tentunya tidak senormal sehingga bisa membaca panjang, memperpanjang atau lebih panjang atau komplit kan enggak. Allah itu kan, atau huwa dia. Itu sudah mewakili apa yang dimaksud dari hadis-hadis tentang akhir dengan kalimat-kalimat thayyibah itu. Semoga bermanfaat, amin Allahumma amin, dan kita terus bertobat kepada Allah. Jangan pernah merasa suci, merasa tidak punya dosa dan kekeliruan. Ya, insya Allah sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau bertobat dan mendekatkan diri pada Allah, rahmat Allah, ampun Allah adalah lebih besar daripada itu semua. Yang sudah bergabung pagi ini di 0295385877. Assalamualaikum Pak Syaf Empati. Oke, silakan Anda bisa bergabung Mitra Pas. Dan topik kita pagi ini tentang anjuran untuk mensegerakan tobat. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya coba telepon. Halo, Assalamualaikum Pak Syaf Empati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Ibu? Saking Bunda Muna di Wedari, Mas. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Niki wabarakatuh. kula nek badhe salat niku sampun maos ngeten. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah Gusti, mugi penyetaringi saged hadir dumateng panjenengan termasuk ta'awudhu binas. Tapi kok tesih glambiaran nek salat. Terus sing kaping kalih menawi pas niki kalih masak, kalih mirsani TV niku sing sae maos istighfar napa sholawat napa Allah ngaten matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, monggo. Akan melakukan ibadah syariat atau ibadah mahdhah. Mahdhah artinya ibadah yang tata cara dan waktunya telah ditentukan dan diajarkan. Ibadah mahdhah, karena ibadah ada dua, mahdhah dan ghairu mahdhah. Atau mahdhah dan mutlaqah itu ya. Itu kan ada dalam ibadah mahdhah syaratnya kan Islam gitu loh. Islam. Jadi contoh syurutul wudu al-awwal al-islamu, an-naqa'u anil haidi dan seterusnya itu. Syaratnya wudu itu Islam, kemudian bersih dari haid. Syurutus sholat al-awwalu berarti al-islamu. Syurutus saum al-islamu kan begitu. Syurutul haji al-islam. Jadi syaratnya ibadah mahdhah itu hampir semua adalah Islam dan seluruh amalan itu. Nah, karena Islam itu juga
bisa orang kafir sak nalika tanpa kita sadari, sehingga keislaman itu bisa rusak dengan pernyataan, dengan ucapan, dengan keyakinan. Orang bisa murtad dengan keyakinan yang salah, orang bisa murtad dengan ucapan yang salah, orang bisa murtad saknalika dengan perbuatan yang salah. Maka sebaiknya ini dianjurkan seperti referensi dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya, karya karya Al-Ghazali yang kemudian disyarahi oleh ulama-ulama yang lain. Maka dianjurnya fayam bagi dengan kalimatnya, sebaiknya kalau akan melakukan satu amal ibadah itu dengan tajdidul Islam, dengan memperbarui Islam, yaitu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu. Berarti kalau mau wudu, mau sholat itu ya syahadat, itu dianjurkan. Nomor 2, ternyata syahadat itu diampuni atau diterima itu. Tapi ini menjadi polemik kalau dosa kita telah diampuni. Sehingga ada piranti lain sebelum bersyahadat itu ternyata istighfar. Apalagi yang sudah Islam. Kalau yang belum Islam ya itu syahadat dulu baru istighfar. Katakan kafirun asliyun, kafir asli masuk Islam itu cukup asyhadu an la ilaha illallah, maka rontoklah seluruh dosa-dosanya selama balik sampai dia masuk Islam. Tapi syahadatnya dulu baru astagfirullah. Tapi kalau yang sudah pernah Islam kufur, kesalahannya itu kekufuran itu, kesalahan kemurtadan, maka istighfar dulu baru syahadat ternyata. Baru fastaghfiru dulu, istighfar dulu. Maka penghulu ketika mau menikahkan biasanya kan fastaghfiru, monggo jaluk ngapura kabeh astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih, kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Betul, urutannya begitu memang. Kalau kafir asli masuk Islam maca syahadat, tidak istighfar, syahadat dulu, rontoklah seluruh dosa-dosanya. Tapi kalau sudah Islam kemudian rusak Islami, kan dosa dia merusak, nah, maka dia astagfirullah baru masuk Islam lagi, berarti minta ampun dulu baru syahadat. Berarti runtutannya ya asyhadu an astagfirullahaladzim, kemudian syahadat. Lah, itu tadi runtutannya adalah astagfirullahaladzim baru syahadat. Kemudian orang kalau mau ibadah itu setan bukan jin ya, setan itu berusaha agar kita tidak beribadah, meniupkan satu keraguan-raguan, kegamangan dan sebagainya. Maka cara mengusirnya, maka kita disuruh ta'awud, isti'adah kepada Allah, asyhadu an la ilaha a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita isti'adah ternyata setan itu lari, tapi lari kemudian balik lagi. Maka hantamlah setan itu dengan bismillahirrahmanirrahim, terbakarlah dia. Nah, tapi setan itu kembali lagi walaupun terbakar, balik utuh meneh. Dia tidak mendekat tapi dari jauh masih bisa menggoda, ngiwiwi, ngedede, ngece. Maka Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min hamayatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Maka setan tidak berani ngece, ora wani ngedede kok kaduan. Nah, barulah apa itu kondisinya akan tenang. Setan sudah pergi, kemudian lari, terbakar, sudah tidak bisa menggoda atau ngedede ngece. Nah, tapi setan ora kurang akal. Setan nggak kurang akal, kemudian langsung melesep melayu ning jero ati. Nah, artinya harus kita kunci, maka baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini dianjurkan, dicontohkan para salafus saleh, dan itu ternyata sulit mau sholat itu. Karena menghadap Allah itu rintangannya ada. Maka rangkaiannya itu kalau mau sholat itu
Berarti rangkaiannya begini. Pertama adalah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas alladzi yuwaswisu fi suduril nas. Allahumma inni a'udzubika rabbi. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rangkaiannya sejauh itu, sebanyak itu dungane. Baru kondisi hatinya itu tenang. Baru ketika mau masuk nabi ilahi anta maksudi waridhoka matlubi sholli fardol Allah, baru begitu. Itu insya Allah tenang, terarah, konsentrasi, setan menjauh, tidak berani mendekat, tidak berani ngece, betul-betul lumpuh. Mbon ngoten kok tesih ngoten. Nah, wallahu a'lam kalau begitu. Wis menggobat ke orang mari, berarti ana sing salah itu. Itu, Mas. Baik. Untuk ada mitra pas yang ingin bergabung kembali, masih ada beberapa menit lagi. Silahkan Anda bisa masuk. Boleh telepon di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp bisa juga Anda manfaatkan lewat 085277999101. Yang sudah bergabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Firman ini menanyakan tentang ketika kita sholat ini terkadang juga kita membayangkan hal-hal nikmat, tetapi nikmat itu kalau bisa dikatakan ya dosa ya, seperti melihat syahwat, melihat lawan jenis dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Sementara kita dalam posisi sholat, kadang ini yang membuat kita, ini sholat saya diterima ataukah tidak? Dari Pak Firman yang sudah bergabung. Sholat eling bokong gede, eling gitu ya. Iya sama Pak, sama, itulah manusia. Kondisinya begitu. Dulu itu Rasulullah pernah menyampaikan satu statement, yang statement itu juga munculnya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pikiran-pikiran kotor itu sudah dihisab oleh Allah. Pikiran kotor, pikiran dosa, iku wis dihisab Allah, dihitungi dosa. Dadi mbayangno sing elek-elek niku wis dihitung dosa, merencanakan membunuh sudah dihitung dosa. Ketika Rasulullah menyampaikan itu kepada sahabat, niku sahabat tangisan. Umar bin Khattab itu wakilat menangis 40 hari 40 malam sampai raine bengep kabeh. Lah ndak entuk apa awak iki iso ben piye nasibe, kira-kira gitu. Lah ya wong batin kok ya dihisab, kok ya dihitung, lagi di pikiran kotor kok ya dosa iki, terus awak dhewe iki ya kepiye wong salat wae jeling bokong gedhe. Allahu Akbar, waduh bokongnya Juminah gitu kan. Wah, aku mau ketemu cewek ayu, masya Allah sembelauhai gitu. Lah entuk apa kula Gusti? Sahabat tangisan. Tibalah sholat subuh itu wajah sahabat hampir semua kan bengep kabeh tangisan. Rasulullah iki ada apa kok? Dolesu loyo, sahabat loyo kabeh itu. Bar sholat itu kayak gak berdaya, lunglai semua badannya para sahabat, lebih Umar bin Khattab sing gagah itu. Lah ada apa kok gak semangat begini? Malah pripun jeung Rasul? Nek batin kita kok dihitung Gusti Allah, pikiran kotor kok wis dosa. Lah awak dhewe iki sok entuk apa jeung Rasul? Nah. Oh iku lah, buat apa kita? Akhirnya ngelokro. Oh ngono ta. Kemudian turun ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina.
Rabbana ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Terus turun ayat itu. Allah itu tidak mentarget, membebani melebihi kemampuan. Ora kira-kira begitu. Santai we santai. Allah itu maksudnya orang ngono. Ya Allah tidak akan melebihi mentarget, membebani melebihi kemampuan hambanya. Ya nek cara hukum disampaikan ya apa adanya. A ya A, B ya B. Nek perintah wong ya sing apik-apik, nek nglakoni ya sak kemampuane. Kira-kira begitu. Nah terus minta ampun pada Allah, minta welasi Allah. Nah, ngoten dadi Masya Allah. Dan jenengan ya selumrah Pak kat sami kados kula nggih ngoten, siapapun begitulah. Dan itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Maka dalam mazhab Syafi'i itu tingkat kekhusyuan seorang musolli atau musolli orang yang sholat itu kalau pada waktu takbiratul ihram sudah bisa ingat atau konsentrasi, tek gitu aja, sembon Pak, lu, mbon bener Pak. Selanjutnya pikirannya selancar kemana-mana, ya selumrah ngono kuwi kondisi ini. Ada yang pertentangan, ngono kae iki pertentangan pegang napas nih kok kaya wong semedi tuh. Enggak begitu mau. Makanya sholat itu sebetulnya pirantinya banyak kalau ingin khusyuk, hudur itu. Nah, gitu. Ada piranti-piranti yang harus dipelajari. Nah, orang awam kan tidak tentu piranti itu menguasai. Makanya Allah itu dalam ayatnya qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalimat khashi'un itu hanya sebagai sifat. Lebih beruntunglah orang-orang mukmin yang di dalam sholatnya khusyuk. Nah, khusyuk itu sebagai sifatnya orang mukmin yang lebih beruntung. Artinya sudah sholat pun sudah beruntung gitu. Kemudian pengertian khusyuk juga ditafsirkan beda pendapat tentunya para ulama. Khusyuk itu maksudnya seperti apa? Batasnya sampai batas mana? Itu pun berpolemik. Karena sahabat juga aneh ada sholatnya yang cewapat begitu ya. Apakah tidak khusyuk juga dinyatakan khusyuk? Tanya ya Ibnu Abbas itu wakilah kalau sholat cewapatnya luar biasa. Ya Ibnu Abbas kenapa sampai nak sholat gak cewapat kayak ngono itu? Oh enggak ada orang khusyuk bulas. Supaya setan kalau mau datang menggodaku, sholatku serampung kira-kira begitu. Oh lah ya Allah. Ini bagi sanad bagi orang-orang yang suka sholat cewapat itu. Ikut sholatnya Ibnu Abbas. Yang santai landai itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kalem, standar begitu. Nah, yang lama itu ya Sayyidina Ali itu kalau sholat termasuk lama bacaannya panjang. Sayyidina Umar. Jadi ya begitulah kondisi orang. Ya sholat, ya sementing niatnya sudah konsentrasi, sudah benar secara syariat. Maka syarat itu mengatur zahiri wong beribadah. Kecuali dalam hal niat, itu dalam hatinya. Maka dalam syarat itu niat qasdu syai' muqtarin bi fi'li. Jadi sesuatu yang dibarengi kelakon itu sudah. Ketika saat itu kita bisa sholat, sadar kita melakukan perintahnya Allah karena Allah, itu sudah diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikirannya berselancar eling macam-macam, ya kayak begitulah. Nah maka hanya ini sedikit orang yang mampu mencapai konsentrasi tinggi. Tapi ya tidak harus begitu semua, karena memang Allah pun ya wis la yukallifullahu nafsan. Mau itu sudah bagus. Ittaqillaha mastata'tum. Taatlah kepada Allah ya sekadar kemampuanmu saja. Santri ya ora usah kepengin koyok wali. Santri ya koyok santri begitu. Oh tak pengen koyok Pak Kiai ya ora perlu abot ya. Dasar kemampuanmu aja. Enak toh? Jadi santri layaknya santri kiai ben berunggul-unggulan sama kiai. Jadi ittaqillah mastata'tum. Artinya nglamber ya ben sementing jasa salat. Gampang nih.
Loh, tapi ngene-ngene ora usah tobat tapi Allah iku murah itu. Lihatlah kemurahan Allah. Wah ya bukan kegampang. Memang begitu, yasir wala tu'asir. Gitu loh. Allah menghargai kangelane maha kawulane. Maka sisilah, terangkanlah, fahamilah Allah itu sisi baik dan murahnya. Karena agama itu kan sifatnya adalah informatif ya. Tergantung kita menginformasikan tentang Allah dan Rasul dan ajaran. Kalau kita menginformasikan tentang Tuhan, tentang teologi, ketuhanan, tauhid yang rumit atau yang sangar, yang menakutkan, nanti orang pada takut sama Tuhan kita. Ya takut memang itu harus, artinya seolah Tuhan itu bengis, kejam, wangel, sulit begitu loh. Maka gambarkanlah Tuhan itu sebagai, terangkanlah Tuhan makhluk yang zat yang murah, gampangan. Kan itu memang namanya Allah memang begitu, As-Sabur, As-Syakur. Ija al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, At-Tawwab. Masih As-Syakur, As-Sabur. Nomponan itu Gusti Allah gampangan, ora apa-apa. Ya Allah. Ayo wis anjen ngono. Dan ora masalah itu. Kira-kira begitu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi terhadap para pendosa sekalipun, ya Allah tetap sini, Cung. Kowe kudu pangeran, Cung. Kowe kudu pangeran le. Rene Mario yo wis ndang mari tobat. Mun kadung kathah Gusti gak apa-apa, tetep tak tampa. Kulo mun kadung remek Gusti, rak masalah. Kira-kira begitu Allah. Ayo sini. Sini kawulaku. Sehebat itu Allah, sebaik itu Allah. Maka orang atau kiai ya, tokoh agama yang disebut dengan gelar kiai itu wajib punya ainur rahmah li ummati, pandangan kasih sayang terhadap umatnya, ainur rahmah lil mudznibin, pandangan kasih sayang kepada para pendosa. Itu wajib, karena kiai kok tidak punya rasa kasih sayang terhadap umat, tidak punya pandangan kasih sayang terhadap para pendosa, itu bukan kiai, itu robot itu dia. Atau kiai yang punya hati atau tidak punya keweningan hati. Orang dituntut untuk baik seperti dia, padahal belum tentu baik. Padahal lakonnya wong beda. Wong ki ana sing dosa sik, ana sing ngireng sik. Ada yang memang gelodah dengan oli dulu baru bersih dan seterusnya. Tentu prosesnya orang berbeda, dan Allah pun demikian. Selalu mengharapkan, sudah desainmu memang begitu, kotor sudah. Sebaik kalian yang membersihkan diri. Yang penting ayo, yang penting akhirannya nanti gimana gitu loh. Nah, itu kemurahan Allah sehebat itu, sebaik itu. Maka mari kita mendakwahkan, mengabarkan Allah itu sehebat, sebaik itu. Sehingga sebesar apapun dosa manusia tidak harus kita mengucilkan mereka, membenci mereka, menjauhi mereka. Justru dekati, karena itu adalah saudara kita, itu adalah tetangga kita, itu adalah umat Rasul Muhammad SAW yang mungkin saat ini memilih jalan yang tidak diridhai Allah, mungkin saat ini baru terjebak dalam satu kondisi, yang mungkin saat ini baru senang dalam begitunya dan sebagainya. Kemudian kita mengharapkan, ya semoga diampuni Allah, semoga segera dapat hidayah. Doalah minimal kita lantunkan atas keburukan atau ketidakbaikan, ketidakpantasan perilaku mereka. Karena dalam sesi lain Rasulullah itu menyatakan begini, unsur li ahika zaliman au mazluman. Hei, tulungi dulurmu kuwi sing dolim lan sing terdolimi, sing dolim dan terdolimi, yang sedang berdosa. Nah, sahabat, kalau kita menolong orang yang terdolimi, kita bisa ya bagaimana menolong orang yang berbuat dolim? Yamna'hu, cegah, larang. Sampai ngelarang dek ini orang berbuat dosa, tidak memfasilitasi mereka tidak berdosa, tidak menolong dia melakukan dosa, itu sudah melasi mereka, menyayangi mereka, menolong mereka. Oh, enggak. Maka bentuk kasih sayang kita yang diberikan kepada, mohon maaf yang kali ini masih hidup
penuh dengan dosa, bergelimang dengan maksiat, minimal mendoakan, ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, wahdihim wahdina lasiratal mustaqim. Ya begitu. Allahumma ansur ummata Muhammadin. Maka barang siapa yang membaca doa-doa ini, dalam doanya itu Allah sayang dan akan jadikan wali. Ya Allah, tolong umat Kanjeng Nabi, ya Allah, welasi umat Kanjeng Nabi, ya Allah, ngapunten umat Kanjeng Nabi, ya Allah. Maka siapapun yang masih umatnya Nabi, walau dalam kubang maksiat sekalipun, itu dapat doa itu. Dan pelakunya yang mau melantunkan itu dapat pangkat kewalian. Dan itu ternyata tidak mampu. Maka lihatlah, jalur kewalian ternyata banyak dari orang-orang yang mengasihi para pendosa. Nah, atau mengasihi, punya empati tinggi terhadap sesama walaupun itu, mohon maaf, para pendosa. Ya kita semua ini pendosa, artinya ada yang lebih dosa lah, betul ya, menjadi profesinya mendosa begitu loh. Nah, itu karena rasa kasih sayang kita tumpahkan pada mereka-mereka, itu menjadikan justru piantun-piantun berbudi luhur, berjiwa besar, sing nyegorombo ini ternyata dapat gelar kewalian. Dan itu tidak semua orang mampu ternyata. Terkadang orang itu di kampung ya baru jadi imam musola kelas RT itu seolah-olah sudah menjadi wali suci kan begitu. Sehingga melihat orang yang baru bermaksiat, wah cedak kayak neraka kayak gitu. Orang lagi ikut yasinan 1 minggu itu melihat wanita-wanita yang mohon maaf, yang orang ibadah, wah kumpul karo kayak ahli neraka ya, ahli maksiat. Nah itu loh. Orang baru apa ya? Baru kudungan sebulan ini seolah-olah memandang wanita yang belum berjilbab, wah itu ahli neraka itu loh. Potensi sombong dalam ibadah itu banyak. Dan mereka nggak sadar kalau itu juga dosa yang harus tobat juga. Sehingga yang dituntut tobat hanya orang yang dilokalisasi, Mbak Elsi saja yang dipandang apa ya penuh dosa itu hanya Mbak Elsi, orang yang dilokalisasi, para pemabuk begitu, para pentogel ya. Yang lainnya enggak, yang di masjid enggak harus tobat, enggak. Yang sudah yasinan enggak, orang udah enggak punya dosa, rumangsane. Padahal ada dosa yang paling besar, dosa hati. Ya itu dosa betul, setuju kita. Tapi sadarilah dalam ibadah yang menghasilkan kesombongan itu lebih dosa daripada yang berbuat dosa. Permaksiatan yang menghasilkan hatinya hancur dan takut kepada Allah sehingga minta ampun tanpa dipamerkan, itu lebih hebat daripada yang beribadah di masjid tiap hari, maca Quran, zikir tiap dino, yasin tahlil, tapi hatinya mulai kesombongan seolah sudah ahli surga. Mau apa kalau demikian? Maka mari ya kita berlatih punya ainur rahmah, pandangan kasih sayang terhadap siapa saja. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kan ratu wali. Itu begitu hebat. Kalau memandang berjumpa dengan orang yang alul maksiat, beliau dalam hatinya, ya Allah, orang ini saat ini sedang bermaksiat. Bisa jadi nanti tobat, besok tobat, kemudian menjadi orang yang taat. Dan saat ini saya menjadi orang yang beribadah taat, ya Allah, bisa jadi besok pun aku bermaksiat. Berarti orang ini berpotensi lebih baik daripada saya, begitu. Itu ratu ning wali. Sehingga memandang mudznibin, orang-orang yang sedang asik dalam dosanya itu malah dia belum mengagumi. Ada satu kisah lagi itu. Kalau nggak salah kisahnya Mbah Makhrus itu kan, Lirboyo. Ketika mau haji itu kirim makanan dan minta doa sama tetangga kanan kiri, termasuk di sebelah kampung itu kan ada lokalisasi. Santrinya cung terno panganan darah niki ning nggone lokasi kono ya cung, ning nggone mbak-mbak kae cung. Lho niku dak nggon anu yai, wis ra apa-apa kaya je menungso ke wong apik-apik kae. Wis terno jalukno ngapura ya kon ndongakno semoga hajiku selamat wilujeng ya. Nggih. Berangkatlah si santri perintah kiai. Datang ke lokalisasi, ngater makan makanan dan menyampaikan salamnya Pak Kiai.
Mbak Makros mau haji kon ndongakno ben selamat. Dengan menerima makanan dan dengan heran sejuta heran si mbak-mbak ini gimana aku kita wong jelek, wong elek sampah masak kok Mbak Kiai kok iso-isone njaluk donga wae dhewe iki piye larae. Kemudian si santri pun heran. Akhirnya suatu hari lain hari salah satu mbak-mbak atau beberapa mbak-mbak iki sowan ke Mbak Kiai Makros. Nuwun sewu Mbak, matur nuwun wingi diaturi daharane. Ya apa Mbak sampean dalem nggih. Oh alah lak pripun critane Mbak sampean kok njaluk donga kula niku mboten kelintu to Mbak. Ora nduk bener nduk. Ngono. Lho kok pripun nduk? Saiki kowe ngrasakno piye lho? Wong awak dhewe iku dak elek-eleke wong ambah. Lah yo kowe krasa ngono kuwi nduk bener nduk. Iku apik nduk. Akeh wong sing ning masjid ning nggone majelis taklim ning rumangsa suci semoco sira duwe dosa kok elek malah nduk lah. Awakmu kuwi iso wong sing sadar duwe dosa iku mung jarang wong ya nduk ya. Awakmu mangkan yo ngaku iku sing bener kok dongakno aku. Nah, dengan sentuhan rasa, pandangan kasih sayang, sentuhan kasih sayang, akhirnya mbak-mbaknya tobat semua, tutup gulung itu. Menjadi Muslim yang baik, taat, Masya Allah. Itulah hebatnya pandangan kasih sayang, sentuhan kasih sayang terhadap sesama umat Rasul Muhammad SAW. Dan Allah pun demikian, Allah itu murahnya juga demikian. Nah, maka jangan pernah memandang umat Rasul yang sekarang ini mungkin baru salah pilihan hidupnya. Karena kita juga tidak tahu kondisi orang, mungkin karena itu tuntutan hidup, pilihan hidup, atau terjebak dalam cerita hidup. Wallahu a'lam. Tapi siapapun mereka masih umat Rasul Muhammad SAW, mari kita berlatih mengasihi, saling menyayangi, dengan memberi perhatian, menolong, dan sebagainya. Dan mengarahkan, minimal mendoakan dapat hidayah, lebih-lebih diri kita sendiri, terhadap diri kita sendiri. Ya begitu. Baik, kita sudah di ujung acara. Sebelum kita closing, mohon doanya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhai Allah, memberi hidayah, menuntun kita ke jalan yang baik. Kalau yang baik terus menjadi baik, namanya istiqomah. Yang belum baik, semoga Allah membukakan pintu menjadi lebih baik. Insya Allah semua umat Rasul akan bahagia ke surga bersama-sama kita. Maka jangan lupa beristighfarlah sebanyak mungkin. Beristighfar sebanyak mungkin. Dengan istighfar sebanyak mungkin Allah akan membukakan pintu jalan. Yang saat ini tertutup akan dibuka, yang saat ini susah akan diberi gembira, yang saat ini sakit akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun kita pasti berdosa, pasti bersalah, tidak ada yang baik. Yang baik adalah mereka yang sadar akan dosa-dosanya dan kekeliruannya. Mohon maaf. Saya hanya menyampaikan, hanya membaca kitab, tentunya belum mampu melakukan sebaik yang ada di kitab. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama sadar bahwa kita pun banyak dosa ya. Kita banyak kesalahan baik secara zahir ataupun batin. Terkadang kita pun malu menyampaikan hal semacam ini. Tapi lah kita niat belajar bersama. Insya Allah kita akan dibimbing Allah, diberi keistiqomahan dan ditunjukkan jalan terang insya Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.